Selama 2 hari berikutnya, Vanessa hidup dalam sangkar putih yang mewah itu. Para perawat merawatnya dengan baik, memberinya obat penghilang rasa sakit dan makanan cair. Tapi suasana di ruangan itu terasa berat. Bima menjadi pendiam dan mudah marah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di telepon, berbicara dengan suara rendah dan penuh tekanan. Vanessa mendengar potongan-potongan kalimat seperti, "Aku tidak punya uang sekarang. Beri aku waktu. Ini semua salahnya." Vanessa mengira Bima sedang stres karena pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa dirinya lah pusat dari semua masalah itu. Vanessa mencoba menghibur dirinya dengan membayangkan wajah barunya. Dia membayangkan cermin akan menunjukkan versi dirinya yang lebih baik. Hidung yang lebih ramping, dagu yang berbentuk V, tulang pipi yang lebih tinggi. Dia akan menjadi pusat perhatian. Dia akan membuat semua teman-temannya iri. Dia akan membuat Rania terlihat seperti pelayan di sampingnya. Imajinasi itu menjadi satu-satunya kekuatannya untuk menahan rasa sakit dan kebosanan. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dokter mengatakan perban utamanya sudah bisa dilepas. Bengkaknya memang masih parah, tapi bentuk dasarnya sudah bisa terlihat. Seorang perawat masuk dengan sebuah nampan berisi peralatan medis. Bima berdiri di sudut ruangan, tampak lebih gugup daripada Vanessa. Dengan gerakan yang terampil, perawat itu mulai menggunting perbannya. Lapisan demi lapisan kain kasa terbuka, memperlihatkan kulit yang bengkak dan berwarna ungu lebam. Vanessa memejamkan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan udara dingin menyentuh kulit wajahnya yang sensitif. "Selesai," kata perawat itu lembut. Vanessa membuka matanya perlahan. "Cermin," bisiknya. "Aku mau cermin." Perawat itu ragu-ragu sejenak, lalu melirik ke arah Bima. Bima hanya menggelengkan kepala pelan, seolah memberi isyarat, "Jangan." Tapi Vanessa melihatnya. "Kenapa? Ada apa?" "Berikan aku cermin," tuntutnya. Suaranya mulai panik. Dengan enggan, perawat itu mengambil cermin rias dari laci dan menyerahkannya kepada Vanessa. Tangan Vanessa sedikit gemetar saat menerimanya. Dia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk melihat keajaiban. Lalu, dia mengangkat cermin itu setinggi wajahnya. Yang terpantul kembali bukanlah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah mimpi buruk. Wajah di cermin itu adalah miliknya, tetapi juga bukan. Wajah itu bengkak parah. Itu sudah ia duga. Tapi bengkaknya tidak merata. Pipi kanannya jauh lebih besar dari pipi kirinya, membuat seluruh wajahnya tampak miring. Hidungnya, yang seharusnya menjadi lebih mancung dan lurus, kini terlihat sedikit bengkok ke satu sisi, dengan bekas jahitan yang merah dan kasar di bagian bawahnya. Area di sekitar dagunya berwarna biru kehitaman, dan bentuknya tidak tiru sama sekali, malah terlihat ganjil dan tidak alami. Ini bukan wajah seorang bidadari. Ini adalah wajah hasil karya yang gagal. Sebuah karikatur yang mengerikan dari apa yang seharusnya menjadi kesempurnaan. Hening. Vanessa menatap pantulan itu tanpa berkedip. Dia tidak mengenali orang di cermin itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lalu, sebuah suara keluar dari mulutnya. Bukan kata-kata, melainkan sebuah pekikan panjang yang melengking, penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Cermin itu jatuh dari tangannya yang lemas, pecah berkeping-keping di lantai keramik. Tidak mungkin. Isaknya, "Ini bukan wajahku. Apa yang sudah kalian lakukan padaku?" Dia menoleh ke Bima, matanya liar dipenuhi air mata dan amarah. "Apa yang sudah kamu lakukan, Mas? Kamu bilang ini klinik terbaik, dokter terbaik. Kenapa wajahku jadi seperti monster begini?" Bima, yang selama ini menahan semua tekanan, akhirnya meledak. Rasa panik, rasa bersalah, dan rasa jijik yang diam-diam ia rasakan saat melihat wajah baru Vanessa, semuanya tumpah ruah. "Diam kamu!" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan steril itu. "Kamu pikir aku mau jadi begini? Ini semua terjadi karena uangnya tidak ada. Operasinya dihentikan di tengah jalan." Pengakuan itu terlontar begitu saja, tanpa disaring.
Vanessa berhenti menangis. Wajahnya yang bengkak menunjukkan ekspresi kaget. Apa maksudmu uangnya tidak ada? Kamu bilang kamu sudah siapkan semuanya. Aku memang sudah siapkan, balas Bima. Suaranya putus asa. Tapi istriku mengambil semuanya. Dia memblokir semua rekeningku, semua kartuku. Dia mengambil semua uang perusahaan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita terjebak di sini. Kebenaran itu menghantam Vanessa lebih keras daripada rasa sakit di wajahnya. Jadi, semua ini bukan karena malapraktik dokter. Semua ini karena Rania. Wanita yang ia hina, yang ia anggap lemah dan membosankan, ternyata telah melakukan serangan balik yang begitu telak dan menghancurkan. Rania tidak hanya membuatnya gagal menjadi cantik. Rania telah membuatnya menjadi jelek. Histerianya meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Dia mulai melempar apa saja yang bisa ia raih. Kotak tisu, gelas air, bahkan nampan sisa makanannya. Aku tidak peduli dengan uangmu atau istrimu, jeritnya di sela-sela isak tangis. Lihat wajahku. Ini salahmu. Seharusnya kamu pastikan semuanya beres sebelum membawaku ke sini. Kamu gagal. Kamu pria gagal. Hinaan itu menusuk ego Bima. Wanita yang tadinya memujanya kini menyebutnya gagal. Cinta palsu yang dibangun di atas materi dan penampilan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Oh, jadi sekarang ini salahku, balas Bima sinis. Siapa yang terus merengek minta operasi? Siapa yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah aku berikan? Kamu serakah, Vanessa. Dan sekarang lihat akibatnya. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, di dalam ruangan putih yang seharusnya menjadi saksi lahirnya sebuah kecantikan baru. Perawat bergegas masuk mencoba menenangkan, tapi tidak berhasil. Mimpi indah mereka telah berakhir. Yang tersisa hanyalah dua orang yang terjebak dalam konsekuensi dari keserakahan mereka, dengan sebuah wajah yang hancur sebagai monumen abadi dari kegagalan mereka. Entah bagaimana, Bima berhasil keluar dari klinik itu. Prosesnya adalah sebuah mimpi buruk yang penuh penghinaan. Dia harus menelepon satu persatu temannya, memohon pinjaman dengan berbagai alasan palsu. Kebanyakan menolaknya. Akhirnya, seorang teman lama yang kasihan setuju meminjamkan sejumlah uang, tapi tidak cukup untuk melunasi seluruh tagihan. Jalan terakhirnya adalah melepas jam tangan edisi terbatas yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan hadiah dari Rania. Dia pergi ke sebuah toko jam bekas di pusat perbelanjaan. Pria di balik etalase menawar jam itu dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Bima tidak punya pilihan. Dia menerima uang itu dengan perasaan hampa. Dia telah menjual kenangan pernikahannya untuk membayar kegagalan perselingkuhannya. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan ke neraka. Vanessa duduk di kursi penumpang. Wajahnya ditutupi syal besar dan kacamata hitam. Bahkan saat hari sudah mulai gelap, dia sesekali terisak pelan, sesekali mengeluh tentang rasa sakitnya. Bima hanya diam. Tangannya mencengkeram setir dengan erat, rahangnya mengeras. Tidak ada lagi kata-kata manis atau bujuk rayu. Yang ada hanya keheningan yang syarat dengan kebencian dan penyesalan. Bima tidak punya tujuan lain. Apartemen sewaan Vanessa terlalu kecil dan dia tidak sanggup membayarnya. Rumah orang tuanya bukan pilihan. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah rumah yang selama ini ia sebut sebagai miliknya. Rumah yang ia tinggali bersama Rania. Dia akan pulang, menghadapi Rania, dan menuntut semuanya kembali. Dalam benaknya, dia masih merasa sebagai kepala keluarga yang berhak atas segalanya. Saat mobil memasuki halaman rumah, Bima melihat lampu di dalam menyala. Rania ada di rumah. Sebagian dirinya merasa marah, sebagian lagi merasa lega. Pertarungan ini akan segera berakhir. Tunggu di mobil, perintahnya pada Vanessa. Aku tidak mau sendirian, rengek Vanessa. Kalau begitu jangan membuat suara apapun, bentak Bima. Dia membuka pintu rumah dengan kuncinya. Di dalam, semuanya terasa seperti biasa. Bersih, rapi, dan wangi aroma teh melati. Suasana tenang itu sangat kontras dengan kekacauan di dalam hatinya.
Dia melihat Rania sedang duduk di ruang makan, membaca buku sambil ditemani secangkir teh. Wanita itu tampak sangat tenang, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Melihat ketenangan itu, amarah Bima tersulut. "Rania," panggilnya dengan keras. Rania menutup bukunya perlahan, menandai halamannya, lalu menoleh ke arah Bima. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Dia seolah sudah menunggu kedatangan Bima. "Kamu sudah pulang, Mas," sapanya. Suaranya datar. "Jangan panggil aku Mas," bentak Bima. Dia berjalan mendekat, diikuti oleh Vanessa yang bersembunyi di belakangnya seperti anak kecil yang ketakutan. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidupku." Rania menatap Vanessa sekilas, pada syal dan kacamata hitam yang tampak ganjil di dalam ruangan, lalu kembali menatap Bima. "Aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku menyelamatkan perusahaanku." "Omong kosong," teriak Bima. "Kamu mencuri semua uangku. Kamu sengaja melakukannya." Rania berdiri. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Duduklah," katanya dengan nada memerintah yang tenang. "Ada yang perlu kita lihat bersama." Dia berjalan ke ruang keluarga, tempat di mana di atas meja kopi sudah tertata rapi beberapa tumpuk dokumen. Bima dan Vanessa mengikutinya dengan enggan. "Mari kita mulai audit kecil kita," kata Rania. Dia mengambil dokumen pertama. Sebuah laporan keuangan perusahaan yang sudah ia tandai dengan stabilo berwarna merah. Ini transfer sebesar 500 juta rupiah ke sebuah perusahaan properti fiktif. Ini namanya penggelapan dana. "Bima, hukumannya penjara." Bima terdiam. Wajahnya pucat. Rania mengambil tumpukan kedua. Lembaran-lembaran kertas itu adalah hasil cetakan dari halaman media sosial Vanessa, lengkap dengan tanggal dan captionnya. Di sebelahnya, ada sebuah tabel berisi daftar semua perjalanan dinas dan lembur Bima. Tanggalnya cocok sempurna. "Dan ini, alokasi dana perusahaan yang kamu gunakan. Tas, liburan, makan malam mewah. Semuanya sangat tidak berhubungan dengan bisnis kita, bukan?" Vanessa menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai bisa menelannya. Lalu, Rania mengambil selembar kertas terakhir dari tumpukan itu. Sebuah tangkapan layar dari percakapan ponsel. Percakapan saat Vanessa menghinanya. Dia meletakkannya tepat di hadapan Bima. "Dan ini adalah alasan mengapa kesabaranku habis." Bima membaca pesan-pesan itu. Muka kusam, gitu-gitu aja. Versi upgrade. Dia menatap Vanessa, lalu menatap Rania. Untuk pertama kalinya, dia melihat betapa bodoh dan kejamnya dirinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua senjatanya telah dilucuti. Dia kalah telak. "Rania, aku minta maaf," bisiknya. Sebuah usaha terakhir yang menyedihkan. Aku hilaf." Rania menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan kasihan. "Kata maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Kata maaf juga tidak bisa mengembalikan uang perusahaan yang sudah kamu hamburkan." Dia kemudian mengambil sebuah amplop coklat tebal dari bawah tumpukan dokumen dan meletakkannya di atas segalanya. "Dan ini adalah penutup dari semua ini." Bima membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dan perjanjian pembagian harta. Semuanya sudah diatur dengan sangat rapi oleh pengacara. "Semua aset perusahaan atas nama pribadi sudah aku amankan," jelas Rania. "Rumah ini akan dijual. Setengah dari hasil penjualan akan menjadi bagianmu, setelah dipotong kerugian perusahaan yang kamu sebabkan. Mungkin tidak akan banyak yang tersisa." Bima merosot di sofa. Dunianya benar-benar hancur. Dia kehilangan bisnisnya, kekayaannya, dan kini rumahnya. Dia menoleh pada Vanessa, yang masih terisak di belakangnya. Wanita yang ia perjuangkan mati-matian, kini menjadi beban terbesarnya. Rania memandang mereka berdua untuk terakhir kalinya. Dia melihat Bima yang hancur dan Vanessa yang menyembunyikan wajahnya yang rusak. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanya kelegaan.
Kelegaan karena mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Dia mengambil tas tangannya yang sudah ia siapkan di dekat pintu. Dia berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Saat Bima mencoba memanggil namanya sekali lagi, "Rania," dia berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak menoleh. "Sudah terlambat, Mas," katanya. Suaranya terdengar jelas dan mantap di keheningan ruangan itu. "Sekarang, silahkan nikmati pelakor jelekmu itu." Dengan kalimat itu, dia melangkah keluar. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik, yang pelan namun terasa final. Bunyi itu menandai akhir dari satu babak dalam hidupnya, dan awal dari babak yang baru. Di dalam, Bima dan Vanessa ditinggalkan dalam keheningan, dikelilingi oleh puing-puing dari istana kebohongan yang telah mereka bangun bersama. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dan lebih sunyi dari yang Rania bayangkan. Tidak ada drama di ruang sidang, tidak ada perdebatan yang sengit. Di hadapan bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan, Bima tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Rania. Pengacaranya menasihatinya untuk menerima kesepakatan itu jika tidak mau menghadapi tuntutan pidana yang lebih serius. Maka, dengan satu ketukan palu, pernikahan 5 tahun itu resmi berakhir. Rania tidak merasa sedih atau gembira. Dia hanya merasa lega. Seolah sebuah bab yang panjang dan melelahkan dalam hidupnya akhirnya ditutup. Dan kini di hadapannya terbentang halaman-halaman kosong yang bisa ia tulis sendiri. Langkah pertamanya adalah meninggalkan rumah itu. Rumah yang penuh dengan kenangan baik yang kini terasa pahit, dan kenangan buruk yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Dia menyewa sebuah apartemen sederhana di pusat kota. Apartemen itu tidak besar, hanya satu kamar tidur, tapi jendelanya lebar dan pemandangannya adalah kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Dia tidak membawa banyak barang dari kehidupan lamanya. Hanya pakaiannya, buku-bukunya, dan beberapa benda personal yang berarti baginya. Sisa perabotan mewah di rumah itu ia biarkan untuk dijual bersama rumahnya. Dia tidak mau ada satupun benda yang bisa mengingatkannya pada Bima. Hari-hari pertama di apartemen barunya ia habiskan dengan menata ulang, mengecat dinding dengan warna favoritnya, membeli perabotan baru yang sesuai dengan seleranya, dan mengisi setiap sudut dengan tanaman hijau. Proses itu menjadi terapinya. Setiap paku yang ia tancapkan ke dinding, setiap pot bunga yang ia letakkan di balkon, terasa seperti sebuah tindakan untuk mengklaim kembali hidupnya. Ini adalah istananya, sekecil apapun itu, dan dia adalah satu-satunya ratu di sini. Setelah urusan tempat tinggal selesai, Rania mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia memiliki modal yang cukup besar. Uang perusahaan yang berhasil ia selamatkan, setelah dipotong hak-hak karyawan dan kewajiban bisnis lainnya, kini sepenuhnya menjadi miliknya secara legal. Dia bisa saja mendepositokan uang itu dan hidup nyaman dari bunganya. Tapi Rania bukan tipe orang yang bisa diam. Dia butuh tujuan. Dia butuh sesuatu untuk dibangun. Ide itu datang pada suatu malam, saat dia sedang melakukan rutinitas perawatan wajahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Dia teringat lagi hinaan Vanessa. Muka kusam, gitu-gitu aja. Hinaan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Sebaliknya, itu memicu sebuah pertanyaan di benaknya. Mengapa wanita seringkali dibuat merasa tidak cukup? Mengapa industri kecantikan begitu terobsesi dengan transformasi, perubahan drastis, dan versi upgrade? Seolah-olah diri kita yang asli adalah sebuah produk gagal yang harus terus diperbaiki. Dia mulai melakukan riset. Dia menghabiskan waktu berhari-hari di depan laptopnya, mempelajari pasar skincare di Indonesia. Dia melihat ratusan merek yang menjual janji-janji yang sama, kulit lebih putih, wajah lebih tirus, penampilan yang benar-benar baru. Semuanya seolah berteriak, "Kamu tidak cukup baik, tapi produk kami bisa mengubahmu." Rania melihat sebuah celah, sebuah kekosongan di pasar. Bagaimana jika ada sebuah merek yang membawa pesan sebaliknya? Sebuah merek yang tidak menjual mimpi untuk menjadi orang lain, melainkan mendorong wanita untuk mencintai dan merawat diri mereka apa adanya. Filosofinya sederhana, merawat diri, bukan mengubah diri. Gagasan itu menyalakan semangat di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang bisnis.
Ini adalah sebuah misi. Dia ingin membangun sesuatu yang positif dari pengalaman negatifnya. Dia akan mengubah hinaan yang pernah ditujukan padanya menjadi sebuah fondasi untuk memberdayakan wanita lain. Dengan semangat baru, Rania terjun ke dalam pekerjaan. Dia bukan lagi seorang direktur keuangan yang hanya berurusan dengan angka. Dia kini adalah seorang perintis. Dia mendaftarkan nama perusahaannya sendiri. Setelah berhari-hari memikirkan nama, dia memilih Aurani. Gabungan dari kata aura dan namanya sendiri, Rania. Sebuah nama yang menyiratkan kecantikan yang memancar dari dalam. Dia sadar dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia butuh seorang ahli. Melalui koneksi seorang teman lamanya di universitas, dia diperkenalkan pada seorang ahli kimia muda yang brilian bernama Dita. Dita baru saja lulus dengan predikat terbaik dan memiliki hasrat besar pada formulasi kosmetik yang menggunakan bahan-bahan alami Indonesia. Rania bertemu Dita di sebuah kedai kopi. Dia menjelaskan visinya tentang Aurani dengan penuh semangat. Dia tidak berbicara tentang target penjualan atau margin keuntungan. Dia berbicara tentang filosofi, tentang pesan yang ingin ia sampaikan. Dita mendengarkan dengan mata berbinar. Saya sudah lelah bekerja di lab perusahaan besar yang hanya menyuruh saya membuat tiruan produk luar dengan bahan yang lebih murah, kata Dita. Ide Mbak Rania, ini adalah sesuatu yang saya impikan. Membuat produk yang jujur. Kemitraan itu pun terjalin. Rania mengurus sisi bisnis, strategi, dan pendanaan. Dita menjadi kepala penelitian dan pengembangan. Mereka menyewa sebuah laboratorium kecil. Di sanalah keajaiban dimulai. Berbulan-bulan mereka habiskan untuk riset dan pengembangan. Rania tidak mau mengambil jalan pintas. Dia dan Dita berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk mencari bahan baku alami terbaik. Ekstrak teh hijau dari perkebunan di Jawa Barat, minyak cendana dari Nusa Tenggara Timur, ekstrak manggis yang kaya antioksidan. Rania terlibat langsung dalam setiap proses. Dia mencoba setiap sampel formula di kulitnya sendiri. Ada puluhan formula yang gagal. Ada yang terlalu lengket. Ada yang aromanya tidak enak. Ada yang menyebabkan iritasi ringan. Tapi mereka tidak menyerah. Setelah hampir setahun bekerja keras, akhirnya mereka berhasil menciptakan 5 produk pertama mereka. Sebuah pembersih wajah yang lembut, serum yang melembabkan, pelembab harian, tabir surya, dan sebuah masker wajah yang menenangkan. Semua produk itu dibuat tanpa bahan kimia keras, tanpa pewangi buatan, dan tidak diuji pada hewan. Tahap selanjutnya adalah pengemasan dan branding. Rania bekerja sama dengan seorang desainer grafis muda untuk menciptakan identitas visual, Aurani. Desainnya sederhana, bersih, dan elegan. Tidak ada klaim yang berlebihan di kemasannya. Hanya daftar bahan baku yang jujur dan petunjuk pemakaian yang jelas. Peluncuran, Aurani, tidak dilakukan dengan pesta besar atau iklan yang mahal. Rania memilih untuk meluncurkannya secara online. Dia membuat sebuah situs web yang indah dan akun media sosial. Modal marketing terbesarnya adalah cerita di balik merek itu. Di hari peluncuran, Rania sendiri yang menulis postingan pertamanya. Dia menceritakan, tanpa menyebut nama, tentang bagaimana Aurani lahir dari sebuah pengalaman yang menyakitkan. Tentang bagaimana dia belajar bahwa merawat diri adalah bentuk cinta diri yang paling murni. Postingan itu jujur, personal, dan menyentuh. Dia menekan tombol publish. Lalu dia menunggu. Awalnya perlahan. Beberapa teman membagikan postingannya. Lalu teman dari teman. Lalu seorang beauty blogger dengan pengikut yang cukup banyak menemukan merek itu dan tertarik dengan ceritanya. Dia membeli produknya, mencobanya, dan memberikan ulasan yang sangat positif. Dari sanalah bola salju itu mulai menggelinding. Pesanan mulai masuk. 1, lalu 10, lalu 100. Rania dan Dita mengemas setiap paket dengan tangan mereka sendiri dari sebuah ruangan kecil di apartemen Rania yang ia sulap menjadi gudang sementara. Setiap malam, setelah bekerja belasan jam, Rania akan duduk di depan laptopnya, membaca ulasan dan komentar dari para pelanggan. Kulitku terasa lebih sehat, tulis seseorang.
Aku suka karena produk ini tidak berjanji muluk-muluk. Tulis yang lain. Terima kasih sudah membuatku merasa nyaman dengan kulitku sendiri. Tulis seorang pelanggan lagi. Membaca komentar-komentar itu, Rania merasa lelahnya terbayar. Dia tidak hanya menjual produk, dia menjual sebuah gagasan. Dan gagasan itu diterima dengan baik. Dia tersenyum. Dari reruntuhan pernikahannya, dia tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya. Dia sedang membangun sebuah istana. Istana yang kokoh, yang ia bangun sendiri dari nol. 2 tahun berlalu secepat kedipan mata. Bagi Rania, 2 tahun itu adalah masa kerja keras tanpa henti yang membuahkan hasil yang melampaui impian terliarnya. Aurani bukan lagi sebuah merek kecil yang beroperasi dari apartemen. Kini, Aurani adalah salah satu pemain utama di industri kecantikan Indonesia. Produknya terpajang rapi di rak-rak toko kosmetik besar di seluruh negeri. Perusahaannya sudah memiliki kantor sendiri di sebuah gedung perkantoran modern, dengan puluhan karyawan. Rania sendiri telah berubah. Bukan penampilannya, melainkan auranya. Dia menjadi sosok CEO yang dihormati. Wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis. Dia diundang sebagai pembicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi kisahnya tentang membangun bisnis dari nol. Dia menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan bagi banyak wanita. Dia kaya, mandiri, dan yang terpenting, dia bahagia. Kebahagiaan yang tenang dan solid, yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit, Bima dan Vanessa menjalani kehidupan yang merupakan kebalikan dari kesuksesan Rania. Setelah perceraian, bisnis Bima yang sudah kehilangan fondasi keuangannya akhirnya bangkrut. Namanya tercoreng di kalangan pebisnis. Tidak ada investor yang mau berurusan dengannya. Dia terpaksa menjual mobil mewahnya dan semua barang bermerek miliknya untuk bertahan hidup. Dia kini bekerja sebagai seorang sales di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini lebih sering terlihat lelah dengan kemeja yang sedikit kusam. Vanessa adalah beban terbesarnya. Wajahnya tidak pernah benar-benar pulih. Serangkaian operasi perbaikan yang mahal, yang biayanya didapat dari sisa harta gonogini Bima dan pinjaman dari kerabat, tidak banyak membantu. Operasinya malah meninggalkan jaringan parut tipis di beberapa bagian. Wajahnya tidak lagi miring, tapi terlihat kaku dan tidak alami. Kecantikan yang dulu ia banggakan telah hilang selamanya. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang pengap. Hubungan mereka tidak lagi didasari oleh cinta atau nafsu, melainkan oleh ketergantungan yang beracun. Vanessa, yang tidak bisa lagi mengandalkan penampilannya untuk mendapatkan apa yang ia mau, menjadi wanita yang penuh amarah dan penyesalan. Dia terus-menerus menyalahkan Bima atas nasib buruknya. Bima, yang lelah bekerja dan menanggung beban hidup mereka, membalasnya dengan makian. Pertengkaran menjadi musik latar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karma mereka akhirnya tersaji untuk dinikmati publik melalui sebuah medium yang paling kejam, internet. Bermula dari sebuah forum gosip online. Seorang anggota, yang mungkin adalah kenalan lama mereka, memulai sebuah utas dengan judul, "Ingat pasangan Bima Aryasatya dan Rania? Lihat nasib mereka sekarang." Utas itu mengulas kembali masa jaya Bima dan Rania, menyertakan foto-foto lama mereka dari acara-acara sosial. Lalu, penulis itu menceritakan kisah perselingkuhan Bima dengan Vanessa, dan bagaimana Rania membalikan keadaan. Sebagai puncaknya, penulis itu memajang foto sampul majalah yang menampilkan Rania sebagai CEO sukses, Aurani. Utas itu langsung menjadi viral. Banyak orang yang mengingat pasangan itu dan terkejut dengan cerita di baliknya. Tapi ledakan sesungguhnya terjadi beberapa hari kemudian. Seorang netizen kebetulan melihat Bima dan Vanessa sedang bertengkar di parkiran sebuah rumah sakit umum. Vanessa tampak menangis, sementara Bima membentaknya. Netizen itu, dari dalam mobilnya, mengambil foto mereka secara diam-diam. Foto itu buram dan berkualitas rendah, tapi cukup jelas untuk menunjukkan siapa mereka. Bima yang tampak jauh lebih tua dan tidak terurus, dan Vanessa dengan wajahnya yang tampak aneh dan penuh amarah.
Foto itu diunggah ke utas gosip tersebut. Internet pun meledak. Kontras antara kehidupan Rania dan kehidupan mereka berdua terlalu mencolok untuk diabaikan. Kisah itu dengan cepat menyebar ke semua platform media sosial. Akun-akun gosip besar mengangkatnya. Tagar karma pelakor menjadi trending topik. Netizen, dengan kekuatan kolektif mereka, menjadi hakim dan juri. Hujatan digital mengalir tanpa henti. Buset, ini yang namanya karma dibayar tunai. Si istri makin sukses dan glowing, lakinya sama selingkuhannya jadi gembel, tulis seorang pengguna Twitter. Wajah si pelakor katanya mau di-upgrade. Kok hasilnya malah kayak gitu? Kena azab kali ya, mukanya jadi rusak. Timpal yang lain di Instagram. Salut buat Mbak Rania. Akuin, ninggalin sampah emang bikin lebih sehat lahir batin. Si cowoknya juga bodoh banget. Udah punya istri pinter dan berkelas, malah milih yang modal tampang doang. Sekarang dua-duanya ancur. Bahkan merek Aurani ikut terbawa. Banyak yang baru sadar bahwa Rania adalah pendiri merek tersebut. Penjualan produk Aurani meroket. Kisahnya menjadi alat marketing gratis yang paling efektif. Wanita di seluruh Indonesia membeli produknya sebagai bentuk dukungan untuk Rania. Bagi Bima dan Vanessa, hujatan itu adalah neraka dunia. Bima terpaksa menonaktifkan semua akun media sosialnya. Di kantor, rekan-rekannya mulai berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan terang-terangan menyindirnya. Vanessa tidak berani keluar rumah sama sekali. Setiap kali dia mencoba, dia merasa semua orang menatap wajahnya dan menertawakannya.